Dalam kunjungan ke Malang, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menjenguk para korban luka tragedi Kanjuruhan. Presiden mengaku berbincang dengan beberapa korban untuk mengetahui langsung situasi pasca laga Arema FC melawan Persebaya 1 Oktober lalu. Kami sudah terhubung via telepon dengan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi untuk memberikan keterangan mengenai update kondisi korban tragedi Kanjuruhan. Selamat pagi, Dr. Nadia. Salam sehat, Dok. Salam sehat, selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi para MJ listeners. Baik, terima kasih Dr. Nadia sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic pada pagi hari ini. Dr. Nadia, bagaimana update kondisi yang diterima oleh pihak Kementerian Kesehatan dalam menangani korban tragedi Kanjuruhan? Iya, jadi secara resmi dari hasil koordinasi kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi tentunya jumlah korban yang meninggal tercatat 131 orang ya. Dengan luka berat itu ada 62 orang. Dan tentunya luka ringan dan sedang itu ada sampai saat ini tercatat 270. Jadi kalau kita lihat sebagian dari luka berat itu sudah bisa teratasi dan kemudian sudah ada juga yang kemudian dalam perawatan ya. Nah kemudian yang luka ringan atau sedang ini juga kalau kita lihat dari catatan harian ini sudah berkurang sekitar 50 orang karena mereka sudah bisa pulang ya artinya tidak perlu perawatan lebih lanjut lagi. Baik, jadi kami update ya Ibu, kami ulangi datanya, 131 orang meninggal dunia, 62 orang luka berat, 270 orang luka ringan dan sedang, dan 220 diantaranya sudah kembali pulang ya Ibu. Mohon maaf, 50 pulang, artinya sisa 220 di rumah sakit ya Bu? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat Mbak Eva ya, kalau dari awal itu tercatat ada 420 total ya. Yang saat ini kalau kita lihat terakhir dilaporkan 270 karena kemarin dilaporkan ada sekitar 50 yang sudah bisa pulang. Jadi kalau dari tanggal 1 itu tercatat sebanyak 420 luka ringan dan sedang, kemudian luka berat itu ada 68, tapi saat ini yang masih dirawat itu tinggal 23 orang dan meninggal tercatat sebanyak 131. Baik, untuk kondisi korban luka bagaimana Ibu perkembangannya? Ya, sebagian besar korban yang dirawat saat ini adalah yang kemarin mendapatkan tentunya luka lecet ataupun juga ada sedikit patah tulang ya, tapi mungkin tidak terlalu parah. Tapi kalau yang berat itu sudah kita lakukan penanganan kalau memang dibutuhkan operasi. Sebagian besar ada yang merasa sesak ya karena terinjak ya dadanya, itu juga kita sudah lakukan perawatan, terutama pada waktu di awal terasa sangat sesak itu sudah kita berikan juga pemberian oksigen dan juga ada beberapa yang mungkin merasakan terkena gas air mata, tetapi ini juga sudah kita tangani ya, seperti misalnya ada keluhan panas di kulit itu sudah berkurang. Baik, itu kategorinya adalah luka ringan dan sedang ya Ibu. Kalau untuk luka berat, kondisi yang dialami oleh para korban bagaimana Ibu? Ya, biasanya kalau luka berat ini adalah mereka yang di awal masuk itu dalam kondisi sesak berat ya, sehingga memang dibutuhkan oksigen. Tetapi dari hasil koordinasi kami dengan tim Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Malang, ini memang tidak ada yang membutuhkan, artinya dari korban ini yang membutuhkan sampai perawatan ICU karena sesaknya. Tetapi memang banyak sekali yang mengalami kondisi karena terinjak-injak ya, jadi banyak sekali yang patah tulang dan itu yang membutuhkan perawatan dan operasi lebih lanjut, yaitu kita kategorikan sebagai luka berat. Baik, tentu kita doakan untuk seluruh korban luka, baik luka ringan, sedang maupun berat, bisa segera cepat sembuh ya Ibu. Terpantau ya, betul dirawat sekali. di rumah sakit mana saja Ibu?
Ini ada 25 rumah sakit, baik itu di kabupaten dan kota Malang ya, yang memberikan atau merawat pasien-pasien ataupun korban daripada kejadian Kanjuruhan ini ya. Jadi ada 25 fasilitas pelayanan kesehatan dan umumnya adalah rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah mulai dari rumah sakit Kanjuruhan, kemudian rumah sakit Saiful Anwar sampai dengan rumah sakit swasta. Baik. Jadi memang sejak awal kejadian sesuai juga arahan dari Bapak Presiden bahwa pasien harus ditangani dengan baik, langsung dibuat rujukan ke seluruh rumah sakit. Jadi rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, baik itu di kota maupun di kabupaten Malang itu disiagakan untuk bisa menerima pasien-pasien dari korban Kanjuruhan ini. Baik. Jadi memang dari awal sudah kita lakukan upaya rujukan. Jadi kalau satu rumah sakit penuh atau misalnya satu rumah sakit membutuhkan fasilitas untuk operasi, kamar operasi, sementara yang ada sedang terpakai ya, ini bisa langsung kita lakukan rujukan untuk ditangani di rumah sakit lainnya. Baik. Masuk kesediaan dokter dan alat serta obat-obatannya. Baik, dipastikan semua perawatan medis berjalan dengan optimal sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo ya. Ibu Dr. Nadia, kami konfirmasi lagi, sebetulnya sudah ada penegasan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa semua biaya perawatan ini gratis ya untuk para korban, Ibu? Iya, betul sekali. Jadi semua biaya perawatan, baik itu mulai dari luka berat sampai dengan luka sedang ataupun ringan, ini akan diberikan gratis dan ditanggung oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota, dan juga pemerintah pusat. Baik. Dan Dokter, alhamdulillah, Mbak Eva, bahwa semua luka berat yang kita tangani dari sejak awal kejadian sampai hari ini, alhamdulillah tidak ada korban kematian lebih lanjut. iya, baik. Kita doakan cepat sembuh. Dokter, kami mendapatkan informasi bahwa ada keluarga korban yang diminta pungli jasa ambulans sebesar 4 juta rupiah. Apakah sudah mendapatkan informasi terkait dengan ini, Dokter Nadia? Dugaan ini? Iya, kami belum mendapatkan laporan secara resmi ya terkait hal ini, tetapi kalau ada warga masyarakat yang kemudian ditagih ya, pertama adalah bisa menyampaikan melalui posko yang dibuka baik itu di rumah sakit Kanjuruhan ataupun di rumah sakit Lafla ya, Husada ya, untuk kemudian menyampaikan hal ini ya, kalau memang ada kayak hal-hal seperti ini. Kemudian juga ada call center Dinas Kesehatan Kota Malang dan Kabupaten Malang yang bisa dihubungi untuk mengkonfirmasi terkait pembiayaan yang mungkin ditagihkan seperti ini. Ada nomor call centernya, Dokter Nadia, bisa disampaikan di sini? Ya, untuk call center Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bisa dihubungi di 08 58 61 61 6109 atau call center Dinas Kesehatan Kota Malang 0821 40 40 3223. Baik, saya ulangi ya Dokter Nadia di nomor 0858 61 61 6109 dan satu lagi di nomor 0821 40 40 3223 ya. Ya, betul sekali Pak Eva. Baik, dokter, untuk korban yang meninggal dunia jumlahnya 131 orang, apakah semuanya sudah teridentifikasi, Dokter Nadia? Ya, jadi memang di awal kita ada kesulitannya untuk mengidentifikasi korban karena memang sebagian identitas sudah tidak ada lagi ya, dompet, KTP tidak ada. Tapi saat ini sudah terkonfirmasi bahwa korban daripada kejadian Kanjuruhan ini sudah berjumlah 131. Kita juga sudah mendapatkan data ada 9 orang yang meninggal yang langsung dibawa ke rumah ya, karena dia kemudian tidak melewati fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kemudian kita bisa mendapatkan informasi ini pada saat untuk membuat surat keterangan kematiannya. Jadi melalui puskesmas tempat kemudian dikonfirmasi oleh tim. Ini 9 orang ini memang adalah salah satu korban daripada Kanjuruhan yang mereka memang langsung dibawa dari tempat kejadian ke rumah.
Baik. Dokter, jika ada dari warga yang mengalami sesak begitu atau mengalami keluhan, apakah bisa juga langsung mendatangi rumah sakit untuk minta dirawat, minta perawatan? Dan Iya, bagaimana jadi prosedurnya? iya, jadi kalau memang masih ada warga yang memang adalah penonton ataupun juga yang kemarin berada di Stadion Kanjuruhan itu Ya. bisa mendatangi rumah sakit pemerintah, rumah sakit Kanjuruhan atau rumah sakit Saiful Anwar ya, untuk kemudian nanti ditangani. Nanti mungkin akan ditanyakan ya beberapa hal terkait gejalanya, apakah ini gejala-gejala yang tadi ya, seperti karena kita tahu kalau sebagian besar daripada korban Kanjuruhan ini kan adalah mungkin terkena dampak daripada gas air mata Mm-mm. ataupun juga dampak dari uh, kerumunan ya, sehingga terinjak-injak Mm. ataupun lainnya. Ini nanti kita akan ditangani oleh tenaga kesehatan nanti tentunya. Baik. Silahkan saja Mm-mm. datang. Kalau memang terlalu jauh untuk datang ke rumah sakit, bisa ke puskesmas terlebih dahulu. Nanti tentunya kalau puskesmas melihat bahwa ini perlu dilakukan rujukan lebih lanjut, akan diberikan rujukan lebih lanjut. Baik, satu lagi Dokter Nadia terkait dengan dampak jika terkena gas air mata, itu dampaknya sebetulnya bagaimana dan penanganannya harusnya seperti apa? Iya, seperti yang kita ketahui bahwa dampak daripada gas air mata ini kan ada yang sifatnya akut, dan sebagian besarnya akut ini artinya tiba-tiba ya, Hmm. pada saat terpapar dengan gas air mata tersebut. Jadi memang ini reaksinya macam-macam ya, terutama karena memang adalah tujuannya adalah untuk kemudian gas air mata itu membuat kita tidak sulit ya untuk melihat dan sebagainya gitu ya dengan kondisi tersebut. Tapi sebagian besar juga ada dampak, misalnya kalau terkena kulit ada yang merasa panas dan Hmm. merasa alergi, atau kemudian hidung itu terus menerus seperti orang pilek ya, Hmm. karena kemudian terjadi pembengkakan daripada lapisan hidung kita itu ya, kemudian juga mungkin terasa di tenggorokan itu seperti agak sesak, agak susah bernafas. Itu adalah sebenarnya kejadian-kejadian akut dampak daripada gas air mata tersebut. Ya. Nah, dan ini biasanya kita tahu dampak daripada gas air mata itu berlangsung 30 menit ya dari Hmm. sejak terpapar, dan Ya. kemudian timbul gejala-gejala akut tadi, Mbak Hmm. Evana. Jadi sebenarnya kalau kita melihat durasi dari kejadian ya di Kanjuruhan sampai sekarang kan sebenarnya sudah tiga harian ya, Betul. seharusnya memang tidak ada lagi gejala-gejala akut tersebut, karena memang di awal kita Hmm. bisa melihat bahwa sebagian daripada korban Kanjuruhan ada yang mengeluh sesak, tadi saya sampaikan, Hmm. kemudian gatal-gatal di kulit, terasa panas di kulit, dan itu yang kemudian sudah kita tangani. Nah, Hmm. mungkin untuk masyarakat yang tentunya kemarin terpapar ya, Hmm. menjadi salah satu penonton supporter dari pertandingan kemarin, kalau memang merasakan gejala tadi ya, ada alergi yang tiba-tiba muncul, ataupun sebenarnya rasa sesak, atau tadi seperti orang pilek terus-menerus ya, mata terasa perih seperti itu bisa untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik. Walaupun sebenarnya sangat kecil gejala ini Hmm. muncul, karena Hmm. biasanya efek daripada gas air mata itu sifatnya langsung ya dalam Baik. 30 menit ke depan. Baik, kami konfirmasi lagi dokter, dari pengamatan dokter sebetulnya efeknya 30 menit ya setelah terpapar. Tetapi pernah Terutama. ada, ya, pernah ada kasus yang hingga berhari-hari masih ada dampaknya? Kalau dari yang kita amati sampai sekarang ya, umumnya dia harus 30 menit itu sudah muncul gejala-gejala ataupun tanda-tanda tersebut. Jadi Hmm. sangat jarang misalnya setelah 3 hari tidak merasakan apa-apa, kemudian muncul terasa seperti alergi ataupun sesak. Nah, tentunya kalau yang dalam 30 menit sudah muncul gejala tersebut, ini ada beberapa yang masih dalam perawatan kita ya tentunya. Baik. Seharusnya penanganannya seperti apa? Terutama di momen kritis itu 30 menit itu.
Ya, tentunya kita tahu bahwa sebenarnya gas air mata ini kan tidak berbahaya ya karena memang kan digunakan, tapi tentunya pada orang-orang tertentu yang memiliki riwayat alergi ataupun memiliki kondisi-kondisi fisik karena respon orang berbeda-beda terhadap suatu zat kimia ya. Ya. Nah ini tentunya tadi ada yang sesak sekali atau ada yang biasa saja ya, atau dengan dia mencuci muka saja sudah hilang ya dampaknya itu. Tentunya respon ini yang berbeda-beda ya. Jadi kalau tadi disampaikan sebenarnya kalau kita melihat bahwa jumlah yang sakit ringan atau sedang tadi selain tadi karena mereka sesak ya karena padatnya, karena terpaksa keluar jumlah orang yang cukup banyak ya, kemudian ada yang juga karena terinjak-injak, tapi di lain itu juga kita melihat juga ada keluhan-keluhan seperti alergi yang tadi saya sampaikan dan tadi seperti merasa sesak di dada yang terasa berat dan itu makanya kalau kita lihat jumlah yang ringan ataupun sedang itu kan hampir kemarin mencapai angka 300 lebih ya 320 340 orang. Baik, baik. Tentu kita sampaikan kembali duka mendalam untuk korban, untuk keluarga korban yang meninggal dunia 131 orang, dan kita doakan semoga yang luka ringan, luka sedang, dan juga luka berat bisa segera pulih ya dokter, bisa kembali berkumpul lagi dengan keluarga, dan kita harapkan tidak ada lagi kasus seperti ini ya dokter Nadia. Betul, betul. Kita harapkan tentunya nanti akan lebih baik ya pengaturan dan SOP-nya. Baik. Sedikit singkat saja, Dokter Nadia, Presiden Joko Widodo minta Ya. ada evaluasi total. Bagaimana untuk aspek kesehatan untuk di sepak bola? Catatan Anda, Dokter Nadia, singkat saja. Iya, tentunya dalam pertandingan sepak bola ya kesehatan itu yang pertama adalah kita bagaimana misalnya melakukan penanganan cedera pada saat pertandingan ya, terutama untuk pemain ya. Dan yang kedua adalah tadi kita tahu kalau pada waktu yang bersamaan, kemudian kapasitas itu juga harus dijaga supaya tidak melebihi dari kapasitas stadion karena pasti kita tahu bahwa pada saat kepulangan orang akan berbondong-bondong pulang, jadi harus dipastikan pengaturannya supaya tidak padat dan sehingga tentunya tidak membuat sesak ya atau penuh karena kalau kerumunan berdesak-desakan pasti oksigen kan akan berkurang juga. Nah, jadi harus dipastikan hal-hal seperti itu. Baik, evaluasi di sisi aspek kesehatan di sepak bola juga harus diperhatikan ya. Baik, terima kasih Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung sama kami di Morning Traffic. Salam sehat selalu ya Dr. Nadia. Salam sehat Mbak Eva, juga untuk para NG listeners. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dr. Nadia, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat sehat.